Doa itu yang paling berkuasa itu bukan Tuhan aku minta. Iya, supaya ada jelas Anda itu menunggu apa. Orang minta itu perlu bilang dia minta. Saya paling gak demen ya, kalau kelihatan orang kalau gak terus terang gitu loh, mau minta apa. Mungkin gini ya, kalau bisa sih boleh, itu ya bagus ya. Orang kok muter-muter ya. Bilang aja aku minta ini. Supaya dia jelas, saya jelas. Tuhan Maha tahu. Kenapa aku harus minta? Bukankah ada ayatnya, Bapa di sorga tahu apa yang kau perlukan. Sebelum kau memintanya, ngapain minta ya kan? Kita minta itu bukan supaya Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Kita minta itu supaya kita tahu. Aku minta Tuhan pernikahan yang bahagia. Nah, supaya tahu kan, goalnya happy marriage kan. Jangan selingkuh. Mana bisa bahagia kalau ada pihak ketiga. Kalau kita minta Tuhan, aku minta supaya nanti aku sukses pekerjaannya. Supaya kita ngerti apa yang kita kejar. Maka kita harus mempersiapkan diri kalau kita sukses gimana. Supaya kita tahu kalau kita sukses itu antisipasi. Jangan lupa. Dan supaya kita sukses kita tahu kalau kita dituntut rajin. Kalau kita ditekan kita gak apa-apa. Ini mungkin jalan suksesku. Kalau orang tahu apa yang dia minta, dia tahan. Minta itu pada Tuhan yang Maha Tahu. Itu bukan karena Tuhan supaya Tuhan tahu. Tapi supaya kita tahu. Mesti jelas. Lu minta apa? Tapi doa yang lebih berkuasa, yang sama berkuasa dengan itu, maksudnya lebih berkuasa bahkan, doa itu kan tidak hanya minta, tetapi juga minta dengan iman. Nah, iman kita di mana dalam doa? Iman kita itu selalu bunyinya begini, Tuhan, bukan Tuhan akan, bunyinya selalu Tuhan telah. Aku klaim janji Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan yang ku minta. Harus gitu doanya. Itu bukan memanipulasi Allah, itu ada ayatnya. Yesus sendiri berkata, kalau kamu minta sesuatu percayalah itu sudah diberikan kepadamu, maka itu akan diberikan tepat pada waktunya. Kok aneh ya Tuhan Yesus ini kok pelin-pelan. Kalau kamu minta sesuatu, percayalah, jangan ragu. Jikalau seseorang bimbang dengan perkataannya, dia diombang-ambingkan. Tapi kalau kamu minta sesuatu, percayalah bahwa kamu telah, bukan akan. Padahal yang kita minta di masa depan, belum kejadian. Belum keluaran. Kita minta itu masih di depan. Tapi Tuhan suruh kita percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Gak salah cetak ini. Gak salah ngajar nih. Bahwa kamu akan menerimanya kan. Bukan bahwa kamu telah. Saya suka sekali kalau kita lagi nonton bioskop. Itu orangnya betul-betul niat. Studio 3 telah dimulai. Yang lama gak ke sinema. Seru itu. Telah dimulai. Tegas itu loh. Kalau di airport gak tahu di Jakarta, di Surabaya. Cing cui. Gak tahu ya? Gak ada ya? Lain kali ya. Di Surabaya ada cing cui. Itu sangat tegas sekali. Doa itu mesti medok iman. Harus. Aku percaya Tuhan telah, padahal belum kejadian, belum keluaran. Tapi jangan asal klaim. Makanya itu doa paling berkuasa adalah doa dari firman. Kalau Anda klaim itu mana klausalnya? UUD Tuhan itu firman. Memang gak bisa kita asal comot firman, kita main ambil gitu gak boleh. Tapi kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita tahu bahwa firman itu untuk kita. Kalau kita doa sesuai dengan firman bahwa Tuhan telah. Aku percaya Tuhan telah. Tuhan telah. Itu berkuasa padahal Tuhan belum. Kita boleh memancing dari belakang kita. Untuk perkara-perkara yang Tuhan sudah beli dengan darah. Saya imani untuk ayah saya terima Tuhan itu. Saya doa sejak tahun 92 karena saya lahir baru. Saya gak mau tersisa satu keluargaku yang masih belum diselamatkan. Saya sering buka Alkitab saya. Saya berdoa sambil nangis. Alkitab saya terbuka di Kisah Rasul 16:31. Barang siapa percaya kepada Tuhan seisi rumahnya diselamatkan. Saya terus bilang begini, aneh. Itu saya masih baby Christian ya, masih bayi rohani. Tapi kenapa doa saya itu selalu dituntun sama Roh Kudus, bukan kesurupan nih. Tapi seperti selip lidah, tapi kok kesana terus. Terima kasih Tuhan, ayahku telah diselamatkan. Padahal belum terima Tuhan. Telah. Dan saya dengan itu saya nangis. Setiap kali saya berkata, ayahku akan diselamatkan, saya bergairah. Tapi waktu saya berkata, ayahku telah diselamatkan, padahal belum, saya tenang dan damai sejahtera.
Doa saya bisa saya tutup dengan amin. 95 kejadian ayah saya terima Tuhan. Pada waktu tahun 95, ayah saya terima Tuhan. Saya dulu punya satu nasar, saya bawa ayah saya terima Tuhan dulu baru saya cari pacar. Ya, karena bagi saya prioritasnya begitu. 95 saya tulis di sebuah, sampai sekarang masih ada di kantor saya itu. Saya buat clipping-clipping sesuatu, dasar nganggur dulu. Dan saya tulis di sana ada orang pakai mobil gitu ya, kendaraan, laki perempuan, ada klonteng-klonteng apa namanya itu, kaleng-kalengnya just married, di platnya, nomor nopolnya. Terus saya tulis di sana, Philip 99. Karena saya akan menikah tahun 99. Saya menikah tahun 99. Saya bilang, aku telah menikah tahun 99. Nah, saya tahun 95. Kenapa saya diejek sama teman-teman saya? Siapa mau jadi lu? Siapa mau jadi sama lu? Siapa mau jadi? Siapa yang mau kawin sama pendeta? Ini. Saya bilang kalau nggak ada yang mau, Tuhan telah butahkan seorang wanita untuk mau sama saya. Jangan bilang sama istri saya. Dibutahkanlah dia. Saya seleranya tinggi, dia kurang. I love my wife. Saya berkata sama istri saya bilang, aku sudah tahu tahun 95. Ketika kamu tolak cintaku, saya bilang gitu, oh enggak akan. No one will take you from me. Kalau saya sudah bilang telah, yang lainnya baru kejar, saya sudah lampau. Ayo menang siapa? Lu kalau mau beriman, begitu. Iman itu kalau akan dulu, iman apa itu? Semua orang juga iman-imani, itu pengharapan. Iman itu telah. Coba lihat di sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang. Jangan suruh Tuhan menang nanti, Tuhan sudah menang. Kalau belum percaya Tuhan sudah menang, jangan doa. Kalau Anda percaya Tuhan sudah menang ya, like father like son lah, berarti Anda juga sudah menang. Ini bukan faith movement ya, faith movement itu begini loh, ayo percaya sama Tuhan, BMW keluar, itu murahan lah. BMW minta apa? Emangnya Tuhan pesugihan? Atau mungkin BMW maksudnya bis milik warga? Nggak begitu, kita nggak beriman pada iman. Kita beriman pada Dia yang memberikan janji. Saya minta Anda untuk mengerti bahwa iman itu dalam prakteknya, dia percaya sesuatu yang telah dimulai, Coba bilang sama kanan kirinya, tapi jangan nyemprot ya. Ngomong sama kalau kanan kirinya, Tuhan telah menang. Nah, puji Tuhan. Berbahagialah Anda yang sebelahnya bermasker. Nangkap ini ya. Kalau doa itu begitu. Aku minta ini, terima kasih. Aku telah menang. Masuk rooftop juga sama. Saya berkaca, pada waktu nanti kita masuk, telah lunas. Orang berkata, sudah ada dananya. Nggak ada. Kalau nggak punya iman, nggak usah punya iman sekalian. Kalau beriman, berimanlah sekalian. Tapi jangan iman-iman doang. Iman pada iman itu manipulasi Tuhan. Tolong di backup dengan kehidupan yang takut akan Tuhan. Tolong di backup sungguhan dengan kehidupan yang mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan, apapun yang kau katakan, nggak dapat pun Tuhan harus tahu bottom line-nya. Ujung-ujung dalam-dalamnya. Sampai pada dasarnya, engkau tahu bahwa aku mengasihimu, aku tidak bisa kemana-mana Tuhan. Engkau gak kasih ya, emangnya gue bisa apa-apa? Gue bisa apa? Gak bisa apa-apa. Tuhan gak kasih juga, aku tetap jatuh cinta sama Tuhan. I'm stuck on you. Seperti lagunya Lionel Richie, stuck on you. I'm stuck on Jesus. What can I do? He doesn't give me this, he doesn't give me that. I still love him. Tuhan tahu kok. Orang yang punya kasih gak takut gagal, makanya kasih gak pernah gagal. Orang yang punya kasih gampang beriman, makanya kasih, iman, pengharapan yang paling besar adalah kasih kan. Fondasinya kasih, orang yang punya kasih itu nekat imannya. Soalnya saya jatuh ke bawah juga tetap cinta. Gak takut saya, nothing tulus. Makanya orang yang gak punya kasih susah beriman sama Tuhan, imannya ada guilty-nya. Imannya tertuduh, Tuhan dengar gak, gini-gini, gak ngerasa benar. Saya ingin Anda untuk mengerti bagaimana Yohanes mengajarkan kita, kondisi di sorga itu mengajarkan kita gimana beriman di bumi.